Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pejuang rupiah dimanapun para sobat berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohani, dan semoga usaha yang kita lakukan ini baik usaha nambang cryptocurrency Pi Network ataupun cryptocurrency yang lain, dan tentunya usaha kita ya yang sudah menjadi rutinitas kita, yang sudah menjadi tugas pokok kita, apapun profesinya, apapun jenis bidang usahanya, semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan oleh Allah, dan semoga usaha kita tersebut bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Pejuang Rupiah akan sedikit memberikan informasi ya, dimana tentang perbedaan mekanisme penambangan baru yang sekarang sudah aktif ya, dan semua pioner dimanapun berada sudah menjalankan ya sistem mekanisme penambangan baru ini. Kalau di hari kemarin ya itu masih ada yang belum aktif ya, dikarenakan mungkin ya si HP-nya ya atau si akun Pi Network-nya itu belum mati ya. Jadi mekanisme penambangan baru itu terjadi apabila aplikasi mining Pi Network itu yang pada hari sebelumnya itu telah mati, dan matinya itu di sekitaran jam satuan ke sini ya, jam 1 atau jam 2-an ke sini, setelah dimana Dr. Nicholas Kokalis itu menyatakan bahwa sistem mekanisme penambangan baru dan KYC itu diluncurkan. Nah, jadi ada HP saya pun dimana yang saya videokan ini ya, ini mengalami perubahan sistem mekanisme penambangan barunya itu, ini dikarenakan matinya sekitaran jam 11 malam ya. Maka perubahan itu baru terjadi setelah si aplikasi ini mati ya. Dan perbedaannya ya yang paling mencolok, yang paling mendasar adalah di ini ya, di tingkat kecepatan miningnya, dimana ya pada mekanisme yang lama ya, sistem yang lama itu aplikasi akun Pi Network saya ini ya, ini kecepatannya di 0,06. Begitupun dengan HP saya yang lain ya, itu ada sekitaran 2 atau 3 yang kecepatannya sama seperti ini. Yang saya aktifkan cuman lingkaran keamanannya aja atau security circle-nya itu 100%, tapi tidak mempunyai referral ya, tidak mempunyai referral, hanya saya sebagai pengundangnya saja yang aktif. Jadi di sini satu persatu. Nah, di sini kecepatan miningnya pada sistem yang lama ya, ini kecepatannya dengan perhitungan ya, dengan perhitungannya yaitu pioner 0,024, kontributor 0,024 juga ya, yang didapatkan dari lingkaran keamanan 100%, dan didapatkan dari ambasador tentunya ya, yang dimana saya sebagai pengundangnya itu aktif, maka mendapatkan 0,012, jadi hasilnya 0,06. Nah, jadi di sini ya, di sistem mekanisme penambangan baru ini tentunya berbeda ya. Di sini semua pioner ya itu berbeda-beda hasil rate-nya ya, hasil kecepatan nambangnya. Tapi tarif dasarnya tetap sama, semua di 0,237 ya, atau dibulatkan 0,24. Tapi yang membuat perbedaan adalah ini ya, adalah dari hasil booster ya. Nah, dari hasil boosternya yang membedakan. Di sini ya, walaupun ya di akun saya yang sama-sama referralnya tidak ada, lingkaran keamanannya aktif 100%, tapi di HP yang ini ya, ini hasilnya 0,14,1, sedangkan yang HP yang sama ya sistemnya ya, di HP satu lagi itu dengan sistem yang sama, maksudnya sistem yang sama itu dengan referral yang lingkaran keamanan yang 100% ada ya, sudah diaktifkan, terus tidak mempunyai tim atau tidak mempunyai referral.
Nah, di sini hasilnya berbeda. Nah, kok bisa hasilnya berbeda? Nah, hasil yang membuat perbedaan dari HP yang ini dengan HP saya yang sebelumnya, yang punya akun keluarga saya yang lain. Nah, itu yang membedakan adalah di sistem pengunciannya ya. Sengaja di HP yang saya videokan ini, di pengunciannya itu kemarin ya, saya itu melakukan konfigurasi ya, penyetingan koin saya itu di HP ini ya. Yang saya videokan ini adalah HP anak saya ya, akun anak saya. Di sini saya kunci 90% ya. Tingkat persentase pengunciannya saya kunci 90% dan durasinya di 3 tahun. Tapi yang HP punya anak saya yang satu lagi itu di pengunciannya di 50%. Nah, tentunya dengan penguncian yang beda ya, maka hasilnya pun ya, dari bonusnya ini yang didapatkan itu berbeda. Jauh lebih besar pendapatan si akun ini ya, walaupun ini hasil nambang koinnya itu masih kecil, baru 129, sedangkan HP anak saya yang satu lagi yang sudah besar yaitu sudah di atas 500. Nah, tapi berhubung karena penguncian lockupnya ini tinggi ya, di 90% dan durasinya 3 tahun, maka walaupun si HP ini ya, balance-nya si koin Pi-nya ini masih kecil, tapi ini menang ya, menang dalam kecepatan nambangnya, dimana kecepatan nambangnya kalau HP yang ini 0,14, sedangkan HP anak saya yang satu lagi itu di 0,13, jadi kalah satu digit ya, kalah satu angka. Nah, di sini tentunya kita selaku pionir sekarang tuh berbeda-beda hasil miningnya, walaupun sama-sama kita nambang koin Pi Network, tapi sama-sama punya referral mungkin ya, tapi tentunya hasilnya itu akan bervariasi. Tiap pionir itu berbeda-beda tergantung dari hasil lockup kita kemarin yang sudah kita setting. Jadi beruntunglah ya bagi Anda, bagi para pionir yang sudah melockup koinnya di persentase tinggi tentunya ya, di 90% atau 100%, dan durasi lamanya di 3 tahun tentunya ya, itu sangat bagus sekali ya. Kenapa dibilang bagus? Tentunya kita kedepannya ya, untuk mendapatkan koin Pi ini tentunya akan jauh lebih cepat lagi dibandingkan dengan ya, dengan orang atau pioner yang melakukan penyetingan lockup persentase koin dan durasinya itu rendah. Nah, jadi tentunya ini punya nilai plus, dimana kalau kita mungkin ya yang belakangan ya, yang daftarnya belakangan tapi tingkat persentase pengunciannya itu total ya, totalitas dalam artian mungkin persentasenya ada di 100 ya, ada di 100 koin semuanya ditahan dan lamanya 3 tahun. Tentunya ya, dengan perbedaan gap selisih balance koin Pi Network yang dihasilkan pada saat ini, mungkin yang lama sudah 500 tapi yang baru masuk ini 300, tentunya dalam berapa tahun ke depan itu akan kelewat ya, walau misalkan tapi sama-sama tidak mempunyai tim ya, itu akan terlewat, pasti akan kalah yang si koinnya yang lebih besar ya duluan pada saat ini, karena dia penyetingan lockup atau durasi persentase penguncian koin dan durasi lamanya itu jauh lebih rendah. Tentunya di sini saya katakan selamat bagi para pioner yang sudah mengunci atau melockup setting koinnya di waktu yang lama. Tentunya ini adalah sebuah hasil yang sangat luar biasa tentu ke depannya ya, dengan kecepatan mining yang jauh lebih tinggi. Dan di sini
eh, saya informasikan lagi ya bahwa untuk yang ingin lebih meningkatkan lagi penambangan koin Pi ini jauh lebih tinggi lagi, tentunya kita harusnya berapa kali nih, harus nih, harus banyak mengundang orang ya bergabung di tim kita tentunya ya, karena itu akan mempengaruhi reward karena setiap satu pioner yang masuk menjadi tim kita itu presentasinya 0,25 ya, kita tinggal kalikan saja. Jadi selain ya kita menguncinya di durasi yang lama, tentunya kita juga bisa kebantu lagi dengan mengundang orang ya, mengundang teman yang belum bergabung di aplikasi Pi Network ini. Dan di sini mungkin ya, aduh, kenapa saya nggak tahan koinnya yang lama aja ya, kalau begitu yang banyak aja. Nah tentunya ya itu tidak usah disesalkan ya, nggak usah disesalkan. Yang terjadi biarkanlah terjadi ya, karena orang sudah terjadi ya itu dan sudah tidak bisa dirubah lagi. Tapi kita bisa mempercepat koin kita yaitu dengan cara mengundang teman ya, dengan cara mengundang orang lain bergabung menjadi tim kita dengan menggunakan kode undangan kita tentunya. Jadi itu akan sangat membantu sekali untuk kita bisa ya lebih cepat mendapatkan koin Pi Network ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, jadi ya itulah perbedaan ya hasil simulasi penambangan mekanisme baru, di mana sistem mekanisme yang lama itu dari pionir, ambasador, dan kontributor, dan mekanisme penambangan baru ini ya hasil hitungannya berdasarkan base rate, semua pionir sama ya, 0,237 per jamnya, itu tidak dibeda-bedakan semua, baik yang di luar negeri ataupun yang di Indonesia, intinya semua pionir itu sama ya. Kecepatan tarif dasar dari menambangan si koin Pi ini 0,237. Nah, tapi yang membedakannya adalah booster ya, dikali booster dikali reward. Nah, di sini saya cukupkan saja informasi ya tentang perbedaan simulasi penambangan baru dan sistem mekanisme penambangan yang lama ya, dimana perbedaannya tentunya sangat signifikan ya, bisa 2 kali lipat jauh lebih besar dari sistem penambangan yang lama. Dan informasi tentang KYC tentunya ya kita apresiasi ya, di mana KYC massal sudah diluncurkan oleh pihak core team. Cuman di sini tentunya kita sebagai pionir ya tetap positive thinking dan tetap bersabar ya, karena untuk mendapatkan slot KYC tentunya ya di sini kita harus berebut ya, harus berebut dengan orang-orang di luaran sana yang jumlahnya bukan ratusan ribu tapi puluhan juta. Dan menurut informasi juga ya, nanti katanya akan ada notifikasi ya ke HP kita kalau kita memang sudah layak untuk KYC. Dan untuk informasinya juga ya bahwa notifikasi tersebut hanya bertahan 15 menit. Jika kita mengabaikannya, tidak mengambilnya segera untuk melakukan KYC, tentunya itu slot tersebut akan dipindahkan ya buat orang lain atau buat pioner lain. Jadi makanya tetap pantengin aja ya aplikasi Pi Networknya kalau kita memang sudah nggak sabar lagi melakukan KYC. Tapi bagi kita yang nyantai-nyantai aja ya, atau misalkan tidak mau buru-buru ya silakan aja ya, itu hak-hak para pionir ya. Tentunya setiap manusia pola pikirnya berbeda-beda, ada yang pingin KYC-nya sekarang ini, ada yang nanti ya, nunda nanti aja kalau koinnya udah banyak baru saya KYC. Nah itu nggak apa-apa, terserah ya, terserah pionir di sini. Yang penting pada saat nanti sebelum ada harganya ya, diusahakan semua para pionir ini sudah melakukan KYC semua, dan saya doakan semoga
yang sudah melakukan KYC ini sudah bisa lolos semua ya dalam verifikasinya, dan tentunya semakin banyak orang yang di negara di Indonesia ini yang lolos melakukan proses KYC massal ini, tentunya akan semakin banyak slot yang akan diterbitkan atau diluncurkan, karena tentunya ya semakin banyak validator yang terbentuk dari setiap negara itu akan mempengaruhi slot KYC-nya ya, menurut informasi dari core team ya, seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang melamar menjadi validator, tentunya slot KYC itu akan semakin ditambahkan. Nah, jadi untuk informasi pada kesempatan kali ini ya, selamat ya kita buat Pi Network pada hari kemarin ya, dimana KYC massal telah diluncurkan, dan tentunya mekanisme penambangan baru mulai per hari kemarin, dan totalitas semuanya pioner mendapatkan sistem mekanisme penambangan baru ini hari ini ya, mungkin semua rata, semua sudah aktif ya sistem mekanisme penambangan barunya ini. Untuk informasi pada kesempatan kali ini ya saya cukupkan sampai di sini. Semoga aplikasi Pi Network ini bisa membawa perubahan yang positif buat kita para pionernya, dan semoga kita para pionernya ini bisa ya kayak rame-rame dan sukses berjamaah bersama aplikasi Pi Network ini. Dan tentunya bagi yang baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ini dan kebetulan belum bergabung di aplikasi Pi Network, ya segeralah bergabung di aplikasi Pi Network mumpung ada kesempatan, mumpung masih gratis, dan mumpung ya kita mendapatkan koin Pi-nya itu tentunya masih besar kalau sekarang, tapi kalau makin ke sana tentunya akan semakin lebih kecil lagi ya. Makanya kalau Anda menunda-nunda daftar di aplikasi Pi Network, tentunya harapan itu akan semakin kecil tentunya ya, harapannya semakin kecil, lama kelamaan harapan itu semakin kecil dan hilang akhirnya. Dan untuk bagi sahabatku yang baru mau bergabung, silahkan download aplikasinya di Google Play Store, lakukan pendaftaran dengan memberikan nama yang asli sesuai kartu identitas Anda yang berlaku, dan tentunya silahkan ya pakai kode undangan dari teman Anda jikalau memang sudah diundang, dan jikalau tidak keberatan gunakan juga boleh ya kode undangan saya itu atau kode referral saya yaitu PPN83. Untuk lebih jelasnya lagi lihat aja di link deskripsi video ini. Dan saya akhiri, saya tutup informasi pada kesempatan kali ini. Salam petir, jeger jeger jeger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.